Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan, kita masih membahas tentang hukum-hukum seputar sedekah sunnah. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang apa hukumnya orang bersedekah dengan menghabiskan seluruh hartanya. Maka kita mendapatkan jawaban bahwa bagi kalangan orang-orang yang tidak bisa mencapai iman dan tawakal seperti Abu Bakar, maka makruh untuk menyedekahkan seluruh hartanya. Apalagi setelah bersedekah, kemudian orang yang bersedekah dengan seluruh harta tiba-tiba menjadi miskin dan mulai mengemis-ngemis. Jadi dimakruhkan untuk bersedekah dengan seluruh harta, kecuali kita punya iman seperti Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini benar-benar terdidik, hidupnya hanya untuk Allah dan Rasul, sehingga beliau menyerahkan seluruh harta untuk perjuangan agama. Bahkan Umar bin Khattab pun mengatakan bahwa dia tak mampu untuk beramal dalam sedekah seperti Abu Bakar. Jadi itu pelajaran kita di pertemuan lalu. Kita lanjutkan berikutnya. At-tasadduq bima tayassar. Sedekah itu hendaknya dilakukan seberapa ada kemudahan. Jadi berapa yang ada kemudahan, itulah yang disedekahkan. Maksudnya jangan memaksakan diri bersedekah di luar kemampuan, dan itu nanti berakibat kepada penyesalan, ketidakikhlasan. Jadi bersedekah itu bima tayassar, berapa yang ada kemudahan. Seandainya kita ditakdirkan Allah bukan orang kaya, tetaplah bersedekah, namun sedekahlah sesuai dengan berapa yang kita dapatkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Faman ya'mal misqala dzarratin khaira yarah." Sekecil apapun seseorang beramal saleh, walaupun sebesar biji zarrah, maka dia akan melihatnya kembali.
Artinya dia akan diberikan balasannya oleh Allah, dia akan lihat walaupun amal salehnya sebesar biji zarrah. Biji zarrah itu sebenarnya tidak ada arti yang khusus, karena suatu komponen yang terkecil dalam bentuk apapun disebut zarrah. Dulu tafsir-tafsir ketika menyebutkan makna zarrah itu ada yang memaknakan perbuatan saleh sebesar semut. Tapi kemudian para ulama ahli tafsir berikutnya memaknakan zarrah sebesar biji sawi. Lalu kemudian ulama-ulama modern itu mulai memaknakan zarrah sebesar atom, partikel atom. Padahal atom itu masih bisa dibagi lagi, yaitu proton dan neutron. Sehingga partikel terkecil hari ini adalah yang di bawah atom lagi. Jadi zarrah itu Allah pakai untuk menggambarkan bahawa sekecil apapun sedekahmu, tetap engkau akan melihatnya kembali. Jadi oleh kerana itu jangan merasa bahawa sedekah kita tidak bermakna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim, ittaqun nara walau bisyaqqi tamrah. Jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan bersedekah satu biji kurma. Satu biji kurma sedekah memadamkan api neraka untuk kita. Ya, tapi itu disesuaikan dengan kemampuan waktu itu. Nah, jadi bersedekah itu lihat diri kita. Kalau kita diberi rezeki banyak oleh Allah, maka banyaklah sedekah dengan jumlah yang banyak. Kalau kita diberi oleh Allah kekurangan hidup, ya, tidak cukup untuk makan, tetaplah bersedekah, tetapi semampunya saja. Juga jangan mengira bahawa sedekah kita yang kecil-kecil itu di mata Allah remeh, tidak. Karena setiap yang diberi oleh Allah keterbatasan, tapi dia tetap bersedekah, maka bisa mendapatkan pahala melebihi sedekahnya orang kaya. Dan ini disebutkan oleh Nabi SAW. Kata Rasulullah, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Orang yang bersedekah dengan 1 dirham itu bisa melebihi pahalanya orang yang bersedekah 100.000 dirham. Yang bersedekah dengan 1 dirham bisa melebihi pahala orang yang bersedekah 100.000 dirham. Bayangkan, seandainya 1 dirham itu 50.000 rupiah, maka 100.000 dirham adalah 5 miliar. Kata Nabi, yang bersedekah 50.000 rupiah bisa melebihi pahala orang bersedekah 5 miliar. Para sahabat terkejut mendengarkan berita ini, karena nak mungkin begitu ceritanya. Maka sahabat bertanya, wa kaifa zalika ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Qal, Rasulullah menjawab, rajulun lahu mal kathir akhadha min 'urdihi 100,000 dirham tasaddaqa biha, wa rajulun laysa lahu illa dirhaman fa akhadha ahaduhuma fatasaddaqa bihi. Jadi kapan 50.000 lebih berharga daripada 5 miliar dalam sedekah? Yaitu kasusnya, kata Rasulullah, ada seseorang yang kaya raya, lalu dia bersedekah dengan 100.000 dirham, dan dia masih punya harta setelah itu
bahkan melebihi yang dia sedekahkan. Jadi dia sedekahnya 5M, tapi uang yang tinggal masih triliun. Contohnya apa itu, orang-orang pengusaha besar tu. Atau misal Prabowo sedekah, Prabowo bank 2 triliun, dia sedekahkan 5M. Berarti itu kan seperti orang bersedekah 5.000. Bagi dia bersedekah dengan sebesar itu besar pahalanya. Tapi ketika dihadapkan dengan orang miskin, kata Rasulullah, ada seorang miskin yang cuma punya harta 2 dirham. Dia cuma punya uang 2 dirham. Tertuh ribayalah dakan. Tapi karena niatnya ingin bersedekah, dia ambil 1 dirham untuk dia sedekahkan. Tinggallah di sisinya hanya 1 dirham lagi untuk hidupnya. Itulah yang dia lakukan. Maka di sisi Allah, 1 dirham yang dia keluarkan itu lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang bersedekah 5M tadi. Jadi ini hadis ini menunjukkan apa? Sedekah itu sesuai dengan kemampuan, tapi pahala bisa jadi lebih besar karena kemampuan kita hanya sebesar itu, tapi tetap bersedekah. Makanya orang miskin bersedekah itu dahsyat pahalanya. Karena orang miskin itu dasarnya dia menerima sedekah, bukan bersedekah. Tapi karena jiwanya penuh dengan iman, dia tidak mau mengemis, tapi dia berjuang untuk memberi. Malah dia bisa dapat pahala lebih besar daripada orang-orang kaya. Jadi bukan bermakna orang kaya ini kecil pahala, tidak. Pahalanya tetap besar. Cuma ketika dibandingkan dengan orang miskin sedekah, lebih besar pahala orang miskin yang bersedekah. Orang miskin colok, dia masukkan ke dalam uang, ke dalam celengan masjid, 5.000 rupiah. Orang kaya memasukkan 50.000 rupiah. Bagi orang kaya 50.000 rupiah dimasukkan ke celengan masjid, dia masih ada tinggal di ATM 50 juta lagi. Sedangkan si miskin kasih 5.000, uang di tangan cuma 10 ribu, 5.000 dia beri. Itu pahala dia melebihi pahala orang kaya. Begitu maksud Nabi SAW. Makanya kita jangan merasa bahwa sedekah kita yang kecil itu seakan-akan remeh, tak pantas. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan, hadis dari Abi Hurairah, riwayat Bukhari Muslim, kata Rasulullah, ya nisa'al musliman, wahai perempuan-perempuan yang muslimah. Dipanggil perempuan karena ini lebih banyak keurusan perempuan. Apa dia? La tahkiranna jaratan an tahdi li jaratiha walau firsi nasyad. Janganlah engkau merasa rendah, janganlah engkau merasa remeh memberikan sesuatu kepada tetanggamu walaupun itu hanya 1 kuah yang isinya, atau semangkok kuah yang isinya 1 tulang kaki kambing. Karena ada orang yang merasa bahwa ini tak cocok lah kita kasih ke tetangga ni, masa cuma 1 tulang ni kita kasih. Jadi yang memberi sedekah pun itu kecil dia beri, dia jangan merasa bahwa itu tak pantas kalau memang itu yang dia punya. Orang miskin melihara ayam, dia potong, dia sembelih 1 ayamnya, dikasihnya ke tetangga cuma 1 paha ayam, karena dia sendiri mungkin perlu yang lain untuk makan dengan anak-anaknya. Itu 1 paha ayam itu terasa kecil di sisi orang yang memikirkan, tapi besar di sisi Allah. Maksud Nabi, jangan engkau merasa tak pantas, merasa remeh memberikan seperti itu. Tetangga yang menerima pun tak boleh meremehkan. Jadi tak boleh dia mengatakan cuma ini aja, tak boleh. Dia tak boleh berbisik dengan suaminya, boh apa hijau katanya, masak sikrak tengah hijau. Itu tak boleh, karena kemampuan dia memang
cuma itu yang dia beri. Di sisi Allah ni pekerjaan besar ni. Disitulah Nabi mengatakan, karena ini perbuatan ibu-ibu suka memberi-beri ke tetangga, maksudnya jangan tertipu oleh syaitan, selalu merasa tak enak. Kita beli pecal 2 bungkus, terserah mau beli di mana apa, mau pecal Parno, mau pecal Buyur, mau pecal mana saja terserah kan. Beli 2 bungkus, 1 bungkus untuk rumah, 1 bungkus lagi mau kita hadiahkan. Lalu si suami bilang, tu apa kasih hadiah 1 bungkus, kasih sedekah 1 bungkus ke tetangga, malah dengan si bungkus tagai, udah tak usah kasih. Itu salah. Walaupun 1 bungkus, karena itu yang kita mampu beli atau kita memang persiapkan, maka tetap sunnah memberi walaupun kecil. Karena banyak sekali orang yang ditipu syaitan, tak pernah bersedekah karena merasa tak pantas. Pas mau beri, sangat namangan ke tajuknya tagai, kakak baik tajuk. Malam besok sangat namangan tajuknya tagai. Jadi misal kuih dikasih, kita punya kuih roti, kita belah-belah, kita kasih ke tetangga cuma satu-satu piring, lalu kita merasa tidak enak, akhirnya tidak jadi memberi karena selalu merasa dalam keadaan tak enak. Itu tipu daya syaitan. Maka sedekah itu apa yang ada kasih, apa yang ada kasih. Yang menerima pun jangan merasa bahwa ini terlalu kecil untukku, tidak boleh begitu. Baik, jadi itu tentang sedekah sesuai dengan kemampuan. Berikutnya, kepada siapa sedekah itu lebih diutamakan? Nah, bicara tentang siapa penerima sedekah yang lebih utama, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengaturnya. Yang pertama, sedekah kepada orang tua. Itu kalau kita punya kelebihan harta, yang jangan dilupakan adalah orang tua. Nabi SAW mengatakan, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah ada pada ridha orang tua, dan kebencian Allah ada pada kebencian orang tua. Kalau anak bersedekah ke orang tuanya, yang dia dapatkan adalah ridhanya. Dia dapatkan ridhanya. Ridha orang tua itu tak mesti diungkap, tak mesti dia mengungkapkan ridha. Perasaan senangnya menerima sedekah dari anak itu sudah cukup bagi anak untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Jadi kadang-kadang ada anak merasa karena orang tuanya kaya, dia merasa tak perlu dia hadiahkan, tak perlu dia sedekahkan ke orang tuanya. Padahal tak peduli orang kaya mau miskin, orang tua mau miskin mau kaya, orang tua itu tak minta, tapi sangat berbahagia menerima sesuatu dari anaknya. Sangat bahagia, walaupun cuma 100.000, 200.000. Nah, makanya banyak anak yang kadang-kadang sudah dapat rezeki tapi tak pernah kirim untuk orang tua. Orang tua tinggal di kampung, tak pernah dapat kiriman. Seharusnya kita rutin memberi ke orang tua, walaupun bukan bentuk nafkah, apalagi kalau dia memang masih mampu. Namun yang perlu kita ingat, sebagaimana orang tua tidak boleh disakiti dengan sekecil perasaan apapun, menggores perasaannya sekecil apapun, itu tidak boleh disakiti, maka begitu pula lah kebahagiaan dia dalam hatinya, walaupun kecil kebahagiaannya, tetap anak ini dapat pahala yang besar. Dan ini seperti yang kita sebutkan tadi, kalau anaknya kaya raya, ya janganlah kasih 200.000 ya, tiap-tiap bulannya benarlah ya, 1 juta, 2 juta. Ini gaji 25 juta, create luar biasa Pak. Ya, kalau bilang sama orang lu kerja baknyo, bak haji ya, ke orang tua tak pernah beri ya, karena ada orang begitu Pak. Kadang-kadang kita yang bukan PNS
duduk dengan orang-orang yang PNS, duduk dengan orang-orang yang kerja bak-bak tempat raya, gaji sudah jadi rahsia umum, gaji 20 juta gaji. Yang traktir tetap kita. Jadi yang honorer traktir PNS. Orang kaya pura-pura, oh hana main dompet, oh tu katua juga. Cikri kan, pegah kurang main dompet. Jadi ini berpulang kepada dirinya, berpulang kepada dirinya. Orang yang pelit itu tetap Allah akan hancurkan hartanya sedikit demi sedikit. Orang yang ahli sedekah, Allah tetap pelihara hartanya. Nah, jadi sedekah paling utama itu adalah sedekah berbakti kepada orang tua. Dan itu sebenarnya bukan kewajiban lagi kalau beliau masih kaya. Nabi Isa alaihi salam ketika berbicara di waktu kecilnya, apa salah satu yang beliau sebutkan? Wa barram biwalidati. Dalam surat Maryam tu Nabi Isa mengatakan bahawa dia Rasulullah, dan salah satu amal yang akan dia lakukan, ini masih bayi Isa bicara, dia menyebutkan salah satunya adalah, dan aku adalah orang yang berbakti ke orang tuaku, yaitu ibuku, karena dia tidak ada ayahnya, kepada ibuku. Padahal masih bayi sudah menyebutkan amalan terbaik adalah berbakti. Maka kita yang jauh-jauh sama orang tua, yang tidak dekat satu rumah, itu tidak ada cara lain untuk berbakti kecuali kirim peng, kirim wang. Jadi tidak bisa dengan telefon aja, mama apa kabar, sehat, bapak gimana, diabetesnya udah kurang. Oh, kalau tanya macam-macam, tanya setengah jam, tanya ini, tanya itu. Peng mesti nak kirim pak. Nyo anak bukan anak yang bagus ini. Nanti bisi-bisi itu ayah dengan mamaknya. Hai, dia bergah abang tanya, tapi mesti nak kirim. Pasti orang tuanya mengatakan, hai memang jiki banda pegan dari pedro cik ji yang paling kerian. Itu pasti, itu sudah menyakiti itu kalau sudah begitu. Walaupun orang tua mengatakan tak usah nak, tak usah beli apa-apa, itu bahasa orang tua. Bahasa orang tua, mereka tetap tak mahu menjadi beban bagi anaknya. Kita yang sudah jadi orang tua pun selalu begitu, ditelepon mana, ayah ni adik mau pulang ni, apa adik beli ni, katanya. Orang tua pasti mengatakan tak usah nak, yang penting kalian sampai dengan selamat saja, mama udah senang, ayah udah senang. Itu bahasa basinya orang tua. Jangan kita ambil serius lalu kita nak beli apa-apa, itu bangai namanya. Itu bahasa basi orang tua. Kalau kita udah jadi orang tua pun begitu, kita bilang sama anak, udah tak apa-apa. Tapi yang kita harus lakukanlah dalam perjalanan pulang ke kampung itu beli apapun. Kalau perlu habiskan 500.000 untuk membahagiakan orang tua. Beli itu minyak Sanko, minyak Bimoli 5 kilo, Saka 5 kilo, neblo ruti-ruti menara apa kan. Kalau perlu menara-menaranya bapak angkut, itu parcel-parcel beli semuanya. Nah bordin dekat di berjalan. Jadi begitu sampai kita disambut bukan hanya sebagai seorang anak, tapi orang yang diridai oleh orang tua. Jadi jangan bilang nanti tapi mama bilang tak usah beli apa-apa. Kata si mama, bangai anak ke, bangai je. Itu basa-basi. Karena orang tua tu sering nipu. Ditanya mana, mama udah makan? Udah. Ni ayam ni untuk siapa? Makan aja terus, mama udah makan. Padahal belum makan. Itu orang tua pak, kalau untuk anak. Maka sedekah terbaik itu untuk orang tua. Yas'alunaka madza yunfiqun. Muhammad, kalau engkau ditanya kepada siapa dia infakkan hartanya lebih dahulu, qul, katakanlah, ma anfaqtum min khair lil walidain, infakkanlah hartamu lebih dahulu ke orang tua. Dan hati-hati pak, orang tua tu kalau minta sesuatu dari kita yang sesuatu itu tidak memudaratkan kita, itu jangan ditahan. Dia datang ke rumah kita, ni baik orang tua kandung atau mertua, dia datang ke rumah kita, dilihatnya apa, ada ambal atau tikar, dia mengatakan, atau kursi, dia bilang,
ini cantik kali kursi ni, atau ambal ni cantik kali, mau bawa pulang aja ya, biar untuk mama aja satu ni ya. Itu jangan sampai tersahut, jangan sahut, jangan refleks menyahut, tapi mak jangan, tapi ayah ini kan enggak asah. Yang sesuatu yang tidak memudaratkan itu segera suruh ambil, karena itu keberkahan kita. Dilihatnya buah jambu, buah mangga di pohon, dia bilang, "Nak, ni mamak petik ya, bawa pulang ke kampung berapa biji." Kita hendaknya mengucapkan ambil terus semua. Kalau mamak bisa cabut pohon, kena cabut dengan pohon je laju nanti. Oh, dia lihatnya apa yang menarik di dalam rumah kita, beri pak, kalau itu tak memudaratkan kehidupan kita. Dia pergi ke depan rumah, dilihatnya pot bunga, cantik kali pot bunga itu, dia minta ambil, bawa pulang. Pokoknya tiap kali datang bawa pulang. Ada seminggu dia datang terus-terusan, habis isi rumah kita. Tapi kalau tidak memudaratkan, jangan larang. Yang kata ulama, baru boleh kita tahan kalau orang tua minta, kalau orang tua minta yang memudaratkan kita. Misal dia datang ke rumah kita, lalu dia bilang, "Nak, ini kulkas ni cantik kali, 2 pintu ni, untuk mama aja ya." Itu perlu ditahan sedikit. Kenapa? Mak, ni kami kalau mama ambil tak sanggup beli lagi. Oh enggak, nak mama ambil yang pintu atasnya aja. Kamu pintu bawah. Itu kalau bisa ambil pintu atas, ni boleh pintu atas. Sampai begitu. Karena dulu ada seorang anak, hadis Nabi menyebutkan ada ayahnya itu mengambil dari hasil kebunnya tanpa seizinnya. Tak banyak diambil, tapi dilaporkan orang tua ini ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dihadapkanlah orang tua ini ke Nabi bersama anaknya. Lalu Nabi mengatakan, "Benarkah engkau mengambil punya anakmu di kebun anakmu begini-begini?" "Benar ya Rasulullah." "Tapi ya Rasulullah," dia mulai mengatakan, "Tapi ya Rasulullah, dia ini dari kecilnya aku pelihara dengan hartaku. Dia mengambil apapun milikku, tak pernah aku persoalkan. Izin tak izin tak pernah aku persoalkan. Hari ini ku ambil sedikit dari kebunnya, aku dibawanya ke hadapanmu ya Rasulullah." Jadi Rasulullah mendengar itu, langsung Rasulullah mengatakan kepada anak itu, "Anta wa maluka liwalidika." Engkau dan seluruh hartamu adalah milik orang tuamu. Maksudnya apa? Kita ini bisa begini hari ini karena perjuangan orang tua. Kita ada karena orang tua. Kita bisa begini karena perjuangan orang tua. Kita sudah jadi PNS. Siapa yang sekolahkan? Siapa yang kirim TK, SD, SMP, SMA sampai truk ke berkahwin, yang beli lembu untuk kahwin kita siapa? Maksudnya bukan kita kahwin dengan lembu itu. Maksudnya yang beli lembu untuk walimah maksudnya. Ayah mengatakan, "Tak apa-apa, kita buat terus acara. Lemau bahlung tanggung lemau, hana matalah." Siapa yang berkorban? Orang tua. Orang tua korban. Waktu dapat sedekah dalam celengan walimah, kadang-kadang dikasihnya lagi untuk anak. Tak semua dia ambil. Lihat pengorbanan orang tua. Sedikit orang tua ambil ambal tikar di rumah, tengok kat apa bengihero dia. Itu pantang terjadi. Pantang terjadi. Ini sedekah terbaik, insya-Allah bahagia. Makanya para ulama mengatakan la tajtami'us syaqa, tidak akan berkumpul penderitaan dengan 3 perkara. Salah satunya adalah yang berbakti kepada kedua orang tua. Itu tidak akan berkumpul penderitaan dengan berbakti itu. Artinya kalau sudah berbakti, maka derita tak datang, menderita tidak akan. Bisa saja kita hidup miskin tapi tidak menderita. Itu keberkahan Allah beri akibat berbakti. Nah, kalau sudah sedekah ke orang tua, ada lebih lagi uang, maka kepada siapa kita korbankan? Kita berikan sedekah itu kepada al-aqrabin, kepada orang-orang terdekat. Siapa yang terdekat? Yang punya hubungan nasab. Utamakan dulu adik-beradik. Kalau ada sedekah lebih, sering-sering yang dipikirkan adalah saudara kandung. Karena bersedekah kepada yang punya hubungan nasab 2 kali pahalanya, kata Nabi, yaitu pahala sedekah dan pahala silah. Pahala sedekah dan pahala silaturahim, 2 kali. Bapak ibu bisa bayangkan, kita mungkin berjauhan tinggal dengan adik kita,
tapi kita tak melupakannya dalam sedekah. Kalau ada rezeki lebih, kita kirim ke dia 100 ribu. Dek, ini ada sedikit sedekah ya, 100 ribu ya, untuk anak-anak minum apa saja. Itu sudah cukup bagi dia untuk merasa bahawa dia adalah saudara dari orang ini. Dan hasadnya, dengkinya dengan kekayaan kita, itu terhapus dengan kita beri, walaupun sedikit. Kita pergi ke mana saja, lalu kita telefon adik kita tu, ni kami mau ke Bandar Aceh ni, kamu mau dibeliin apa? Itu bahasa itu saja, Pak. Itu kalau ada abang kita, adik kita yang tinggal dari jalan kita menuju dari sini ke Bandar Aceh, dia dengar telepon itu saja, itu sudah senang sekali hatinya. Kita beli nasi, kita beli mie, kita turunkan di rumahnya, itu besar sekali pahalanya. Menyambung hubungan melalui sedekah itu besar. Makanya kita kadang-kadang hari ini meremehkan angpau yang kita beri untuk keponakan kita. Ada orang yang kadang-kadang keponakannya datang, kita merasa alah kecil itu kalau kita beri angpau. Sebenarnya tidak kecil, kerana 2 kali pahalanya, pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahim. Jadi anak-anak itu, Pak, berbekas di hati kalau sedekah dapat dari pak awanya, dari omnya, berbekas di hati walaupun kecil-kecil. Ini ada orang, Pak, datang ke rumah adik, lalu angpau diberikan ke keponakan. Lebih mahal kertas angpau daripada isinya. Kertas angpau itu bagus sekali, Pak, berkilat kulitnya, tertulis selamat hari raya Idul Fitri. Itu satu plastik dijual 10 lembar, harganya cuma 5.000 misalnya. 5.000 10 lembar, berarti satu lembarnya 500. Dalam angpau kita isi 1,000. Dibuka sama keponakan kita kan waktu kita pulang. Semua mengucapkan Pak Wah create, kau create Pak Wah 3,000 je. 3,000 mau beli apa, Pak, anak-anak? 1,000 itu apa dapat? Bonbon relaksa dapat 2 biji, Pak. 1,000. Kata anak-anak keponakan kita, betul lagi Don Pegahaya, memang berat kau yang create ke? Padahal sudah kita beri, tapi tetap create dibilangnya, Pak. Kenapa? Memang layak dibilang create. 3,000. Mana ada sedekah 1,000 untuk keponakan? Itu kalau kita datang, apalagi datang sesekali hari raya, untuk keponakan tu 10,000 minimal. 20,000 itu sudah hebat itu, Pak. Jadi jangan kasih model-model 5,000 kalau keponakan. Untuk anak orang, untuk anak janda di samping rumah kita kasih 50,000, 40,000. Kita kirim salam ke mak, bah nyampak 50,000, 10,000. Kurang aja. Tapi untuk keponakan tu sesekali kita bertemu, sesekali, karena kita walinya. Meninggal ayahnya, langsung nafkah itu naik ke kita. Ini sebelum meninggal ayahnya, kita diminta memberikan untuk kerabat lebih utama. Jadi pikirkan dulu semuanya kerabat masing-masing. Lihat adik-adik ayah di kampung miskin-miskin itu, apalagi menjelang Ramadan, Pak. Itu berjuanglah untuk dapat pahala 2 kali lipat. Belum lagi pahala mereka berbuka dengan seluruh sedekah kita yang kita beri menjelang Ramadan. Itu persiapkan, Pak. Mungkin ini Ramadan terakhir bagi kita. Mudah-mudahan sedekah itu menjadi penyebab kita dihalangi untuk masuk surga, untuk masuk neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kerabat itu harus dijaga. Kemudian kalau suami menyedekahkan ke isteri dan anak, itu memang bahagian kewajiban nafkah, tapi diberi pahala oleh Allah. Diberi pahala oleh Allah. Jadi jangan fikir nafkah kita itu nak dapat pahala, diberi pahala oleh Allah. Sampai Nabi mengatakan ketika dia bekerja mencari nafkah untuk keluarganya, maka itu sampai hitungan tapak kaki dihitung pahala. Lalu sampai dia pulang, dia kasih makan, dia beli beras, dia beli ikan, satu suapan dimakan oleh isteri dan anak-anaknya, satu suapan berpahala. Bukan satu piring, satu suap. Satu suap berpahala, satu suap berpahala. Makanya isteri yang menghargai suami itu banyak makannya. Dia cari, dia hargai suaminya. Ini kadang-kadang, Pak, punya isteri diet.
Kita bawa pulang makanan malam, kita pulang habis Isya, kita bawa pulang makanan malam. Apa jawabannya? Kita bawa pulang nyempat nami dia mengatakan ilung kan hana apa juhlimi punya malam katanya. Ilung ka diet kata dia. Jadi ini yang diet ni menyebabkan suami udah malas bawa pulang makanan. Nanti ditanya sama teman suami, sama suami kita tu, Ana ka bungkus apa kinang ke? Kata saya. Apa kata dia? Ayo ka bungkus kinangnya ni paju sapu pihan li kata dia. Akhirnya udah malas bawa pulang. Makanya diet boleh, tapi kalau suami bawa pulang makan. Makan. Kalau suami bawa pulang makan. Ini kadang-kadang ada yang diet karbo. Diet karbo bawa pulang mie bungkus. Yang dimakan bungkusannya. Gara-gara petun baik kenang karbo. Jadi itu pahala besar memberi sedekah kepada anak isteri, tapi itu wajib dalam nafkah. Bagaimana kalau isteri memberi nafkah, memberi sedekah kepada suami? Itu lebih besar lagi pahalanya. Zainab isteri Ibnu Mas'ud, dia punya harta, sedangkan Ibnu Mas'ud orang miskin. Ibnu Mas'ud tak pernah minta apapun, dia tetap berjuang untuk menghidupi keluarganya. Zainab ingin memberi sedekah, tapi dia ragu, bolehkah memberi sedekah kepada suaminya? Dia tanya ke Rasulullah, dia temui Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah menjawab, zaujuka wa waladuka ahaqqu man tasaddaqta alaihim. Suamimu dan anak-anakmu itu lebih berhak menerima sedekahmu daripada orang lain. Maka isteri-isteri, kalau isteri punya gaji lebih besar dari suami miskin, isteri PNS, maka sedekah terbaik dari isteri untuk siapa? Suaminya. Ini kabar gembira bagi suami, Pak. Isteri yang punya rezeki banyak, itu kasih tahu, Pak. Kasih tahu, ni pulang ni apa kasih tahu. Apa kadpukah nanti. Jadi isteri itu kalau punya rezeki, orang yang paling berhak dia sedekahkan adalah suaminya. Jadi menghadiahkan suami itu perbuatan paling baik, walaupun itu bukan kewajiban dia. Kan cukup luar biasa, Pak, isteri membantu suami ketika suami menghadapi kesulitan hidup, dia yang tolong. Jadi ini perlu dibiasakan. Kadang-kadang kita bantu orang hebat, tapi bantu keluarga sendiri tak mau. Itu sudah salah itu. Dia harus dibalik. Keluarga sendiri dulu yang harus diutamakan untuk dibantu. Ada kelebihan, baru beralih ke tetangga. Nanti dari tetangga beralih kepada orang-orang miskin, anak yatim yang ada di lingkungan kita. Jadi terus ringnya menjauh. Tapi utamakan dulu kepada orang-orang yang punya hubungan rahim dengan kita. Baik, itu orang-orang yang paling utama untuk disedekahkan.